杀机空止，不可大也。能够打倒修罗王的只有我。你说早就想好了对策，原来就是拿我们当吊位。流星连吹，魂力凝聚而成的流星锤。 Kini Tangsan dan Hulina telah berhasil memenangkan ke-100 pertandingan dan layak untuk memasuki ke dalam Hellroad untuk mendapatkan gelar Dewa Kematian setelah berhasil melaluinya. Lalu muncullah Slaughter King untuk mengucapkan selamat kepada Tangsan dan Hulina yang telah berhasil memenangkan turnamen. Namun di sini anehnya ia memberikan gelar Dewa Kematian dan akses keluar masuk kepada Tangsan dan Hulina tanpa harus melewati Hellroad. Hulina dan Tangsan tentu saja merasa aneh dengan keputusan yang diambil oleh Slaughter King, dan menduga kalau Slaughter King tidak ingin mereka berdua mendapatkan gelar Dewa Kematian yang sesungguhnya. Tangsan dan Hulina yang tidak terima meminta Slaughter King untuk membiarkan mereka berdua untuk masuk ke dalam Hellroad dan melaluinya. Karena itu memang sudah peraturan dari turnamen yang ada di Hell Slaughter Arena, dan juga memintanya untuk menjalankan turnamen ini sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Karena tidak bisa melanggar aturan yang sudah ada, Slaughter King memutuskan untuk membuka portal masuk ke dalam Hellroad dan membiarkan mereka berdua untuk melalui tempat mengerikan itu untuk bisa mendapatkan gelar Dewa Kematian yang sesungguhnya. Bagaimanakah Tangsan menyerah? Setelah berhasil memasuki Hellroad, terlihat Tangsan dan Hulina yang terbangun dari pingsannya. Di sini terlihat Hulina yang mulai kesulitan untuk mengendalikan efek aura membunuhnya setelah memasuki Hellroad. Setelah melihat kondisi di sekitar tempat mengerikan itu, mereka mulai mengerti kalau Hellroad adalah tempat yang dipenuhi oleh roh-roh dari petarung yang gagal dan mati dalam arena. Dan juga selain itu, semua kekuatan roh yang diserap ke dalam Hellroad itu dijadikan sebagai sumber tenaga utama bagi Slaughter City. Dengan kata lain, kalau sampai tempat ini hancur atau mengalami kerusakan, maka itu akan sangat berdampak bagi Slaughter City. Mereka pun mulai untuk menyusuri tempat itu dan menggunakan tali yang dikaitkan ke badan untuk meminimalisir resiko jatuh mereka. Dipimpin oleh Tangsan, mereka mulai menuju ke ujung jalur yang dilaluinya. Di sana mereka menemukan banyak sekali tengkorak dan beberapa tulisan yang ditulis menggunakan darah. Tangsan berpendapat bahwa kemungkinan mereka mati ialah saling membunuh karena tidak ada kepercayaan satu sama lain. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba datanglah kelelawar dalam jumlah banyak yang akan menyerang mereka. Di saat yang genting itu, tiba-tiba Hulina kembali kehilangan kontrol atas dirinya karena efek aura membunuhnya yang masih belum bisa dikendalikan. Tetapi hal itu berhasil diatasi oleh Tangsan menggunakan kekuatan rumput peraknya yang telah berevolusi pada saat proses pembangkitan di episode sebelumnya. Bukan hanya bisa menyembuhkan, tetapi kekuatan itu juga bisa untuk memperlambat gerakan lawan. Beralih ke Slaughter King yang sedang mengawasi pergerakan dari Tangsan dan Hulina, dan juga menyiapkan rencana untuk membuat mereka gagal melalui tempat Hellroad. Kembali ke Tangsan dan Hulina yang sedang menghadapi kelelawar yang menghalangi jalan mereka. Belum selesai dengan kelelawar itu, tiba-tiba muncullah seekor monster kelelawar dengan ukuran yang sangat besar dan berkepala 3. Tidak punya pilihan lain, mereka harus mengalahkannya untuk bisa melanjutkan perjalanan.
妖冶。 Seakan tidak bisa terkalahkan, monster kelelawar itu bisa terus beregenerasi setelah dibunuh oleh Tang San. Tidak menyerah begitu saja, Tang San dan Hulina terus menyerangnya sambil mencari titik kelemahannya. Setelah menyerangnya beberapa kali, kini Tang San berhasil menemukan kelemahannya. Dan akhirnya monster itu dapat dikalahkan dengan cara menghancurkan ketiga kepalanya sekaligus. Kemudian mereka memutuskan beristirahat sejenak untuk memulihkan tenaga mereka. Dikarenakan dalam Hellroad ini ada 3 level dan setiap level akan semakin sulit untuk dilewati. Belum sempat memulihkan tenaga, mereka mulai menyadari bahwa ada monster lain yang muncul dan mengincar mereka. Tang San pun segera bergegas mengajak Hulina untuk pergi melanjutkan perjalanan. Tetapi sayangnya kondisi Hulina yang sudah dehidrasi dan kehabisan tenaga membuat Tang San harus kembali memimpin perjalanan dan melindungi Hulina yang ada di belakangnya. Musuh mereka kali ini adalah ular raksasa yang jauh lebih sulit untuk dihadapi dibandingkan dengan level sebelumnya. Di sini Hulina mencoba untuk menyerangnya secara langsung, tetapi kulitnya yang keras membuat hal itu tidak berhasil. Di sisi lain, Tang San menyerang ular itu menggunakan teknik 80 ayunan palunya yang dipelajarinya pada saat berlatih dengan ayahnya. Kemudian sejenak kita beralih ke Istana Wuhun, di mana di sana ada Bibi Dong yang mendapat laporan bahwa kedua muridnya, yaitu Si Ye dan Yan, sudah kembali dari Dead Canyon semenjak latihannya 2 tahun yang lalu. Dan kini mereka sudah mencapai level 60. Bibi Dong kemudian menyuruh 2 masternya itu untuk pergi ke Slaughter City untuk menjemput Hulina.
Kembali lagi ke Hill Road, di mana di sana ada Tang San dan Hulina yang masih berjuang mati-matian untuk melawan ular raksasa itu. Titik fokus mereka kali ini adalah untuk menyerang 9 titik yang ada pada punggung ular tersebut, yang mana mereka yakini bahwa itu merupakan titik kelemahannya. Saat titik yang mereka serang itu hanya tersisa 3 lagi, tiba-tiba ular itu mengeluarkan sebuah bola yang merupakan sebuah pemadatan dari roh untuk menciptakan sebuah ledakan yang akan membunuh mereka semua, termasuk ular itu sendiri. Setelah berhasil mengalahkannya, Tang San mendapatkan sebuah bola Neiden yang bisa digunakan untuk mengendalikan dan menyembuhkan semua jenis bisa ular. Karena jalur yang mereka pijaki akan segera runtuh, Tang San bergegas membawa Hulina untuk pergi dari sana. Namun, secara tiba-tiba Hulina mulai dikuasai oleh aura membunuhnya, yang kemudian hal itu malah membuatnya menjadi menyerang Tang San yang padahal ingin menyelamatkannya. Di sini Tang San mulai sadar bahwa yang tersulit di Hill Road bukanlah monster-monster yang ada di dalamnya, tetapi bagaimana ia bisa mengatasi jiwa iblis yang ada di dalamnya yang membuatnya saling membunuh satu sama lain. Kini demi menyelamatkannya, ia terpaksa harus membuat Hulina pingsan agar bisa membawanya pergi dari tempat itu. Kemudian setelah berada di tempat yang aman, Tang San memperhatikan permukaan bawah yang ternyata itu adalah Helldew, yaitu minuman yang membuat semua orang memiliki hasrat yang kuat untuk pergi ke tempat Hill Road, yang pada kenyataannya mereka hanya akan mati di tempat itu dan rohnya akan diserap. Melihat ada sebuah cahaya yang kemungkinan itu adalah jalan keluar, Tang San segera membawa Hulina menuju ke cahaya itu. Namun ternyata tidak ada jalan untuk menuju ke sana, dikarenakan jalur yang menuju ke sana sudah hancur dan terputus. Kemudian Tang San menggunakan kekuatan tulang rohnya untuk melihat apa yang ada di luar lubang itu. Yang ternyata benar seperti yang diduga oleh Tang San, itu merupakan satu-satunya jalan untuk bisa keluar. Kemudian ia mulai menganalisis cara untuk bisa keluar dari sana, yang dimana lubang itu berada 200 meter lebih darinya. Sedangkan kekuatan rumput perak yang dimilikinya hanya bisa mencapai 120 meter, sehingga ia kesulitan untuk menemukan cara bisa keluar dari sana. Namun di saat sulit seperti itu, tiba-tiba monster kelelawar yang telah dikalahkannya muncul kembali dari dalam Hill Road. Hal itu menyebabkannya benar-benar berada dalam kondisi yang sangat sulit. Dengan kemampuan analisisnya, Tang San kemudian mengkombinasikan tulang roh laba-laba dan senjata rahasia yang dimilikinya untuk bisa keluar dari sana. Meskipun itu tidak mudah, dikarenakan Hulina yang menambah berat badannya untuk melompat menuju lubang keluar.
Setelah berhasil keluar dari Hellroad, secara otomatis Tang San menjalani tahap pemadatan aura membunuh untuk bisa mendapatkan gelar Dewa Kematian. Kini Tang San telah sepenuhnya bisa menggunakan aura membunuhnya yang dimilikinya. Kemudian terlihat ia yang terbangun dari pingsannya dengan luka bakar yang ada di sekujur tubuhnya. Kemudian datanglah Hulina yang sedang membawa buah untuk diberikan kepada Tang San, dan juga mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkannya. Dirasa sudah tidak ada urusan lagi dengannya, Tang San pun beranjak pergi untuk meninggalkannya. Tak lama setelah itu ia bertemu dengan ayahnya yang sedang menunggu kedatangannya. Di tempat Hulina, terlihat ia yang mulai memiliki perasaan terhadap Tang Yin. Tanpa ia ketahui bahwa sosok Tang Yin yang ia sukai tidak lain adalah Tang San, yaitu orang yang mengalahkannya dalam turnamen sekaligus rival terberatnya. Kemudian tidak lama setelah itu, muncullah dua master yang diutus Bibi Dong untuk menjemputnya. Kemudian kita beralih kepada